yang akan memenangkan match pada hari ini ya kan langsung aja kalian tulis kolom komentar Twitch chatnya karena ya daripada sotoy-sotoy doang beradu di kolom komentar bener langsung aja sekalian ya nggak sih prediksi kayaknya begini deh nih hasilnya langsung coach online kita silakan berkumpul di Twitch tapi gak cuma kalian yang bisa berprediksi karena di sini juga kita akan berprediksi siapa yang akan memenangkan di match ketika kita pasti satu suara. EVOS semuanya, mau kalah EVOS, saya EVOS, Choji juga EVOS. Hanya bedanya dari skornya. Nanti kita tanya Choji kenapa 2-1 ya? Ya, nanti kita ngobrol sedikit ya. Karena ya ini kita prediksi bukan dari draft pick ya, namun dari kebanggaan dong. Indo pride banget pokoknya di hati. Lo nggak lihat ya rambut gue udah biru EVOS banget ya? Woi gokil, bener juga. Tapi kita akan segera masuk ke dalam fase ban and pick. Dan sekarang Homeboyz yang berada di first pick-nya langsung nge-ban Kara Kadita, Kaja, dan juga Fanny. Cukup cepat fasenya ya di sini masih. Ini dari tadi loh kalau nggak salah dari game pertama Kadita nih dikandangin terus Pak. Kaditu ya. Betul Kadiu. Apa lagi? Kadidi. Kadidi apa? Gak tahu sih. Kakaknya siapa Didi? Aduh. Novaria Fredrin. Oke ini hero-hero jungler juga udah mulai hilangkan dari Land of Down. Tapi Joy Arlott. Betul. Nah ini kan Kaja udah di-ban nih sama Homeboyz. Udah ada aroma-aroma Joy main bernyanyi sepertinya. Tapi harusnya dari EVOS kalau mereka sadar dan mereka memang gak mau sampai ngelepas Joy. Oh mereka masih punya Franco. Masih bisa diadu. Ini wah kontes banget sih. Ini bakalan menguntungkan untuk EVOS karena mereka bisa ngamanin 2 hero sekaligus. Ya bisa Franco Arlott karena kemungkinan besar dari ada Yves juga yang bisa diamanin juga Arlott Yves. Baru di pick ketiga Franco. Valentina juga bisa. Waduh. Valentina keren juga main Valentina dari kemarin lagi. Iya ini siapapun untung sih. Iya. Win-win solution untuk kedua belah pihak. Tapi yes, Joy yang masih akan coba untuk diamankan pertama oleh teman-teman dari Homeboyz sendiri. Dan ada Arlott udah menjadi salah satu pilihan utama bersama dengan Valentina untuk Clyde. Berarti masih ada chance untuk ngambil Franco. Kecuali dari Homeboyz yang akan ngambil Franco-nya. Cuman kalau dengan adanya Franco yang diambil sama Homeboyz, masih ada pelodihan yang bisa dikopi sama Valentina untuk menghentikan laju Joy. Jadi ya bodor-bodor bermain dengan yang namanya counter pick sejauh ini cukup bagus dengan ngambil Valentina di awal bagi EVOS Icon. Ya ini malah bagus ya untuk di game pertama mereka udah kayak berani main yang agresif aja sekalian. Karena biasanya game pertama buang-buangin dulu nih hero-hero nyebelin gitu ya. Terus nanti tinggal mikir nih hero sisanya apa nih yang bisa gue pick. 2 hero yang akan diamankan. Ini Yves masih oke sebenarnya. Yves oke, yes. Oh langsung lancelot ya. Oke. Chance besar untuk ngambil Franco untuk menekan laju dari Joy. Joy bisa ke arah Yves juga bisa. Surprise ya untuk 2 hero yang memang lumayan cukup merepotkan. Apalagi Yves juga ada imun tersendiri ya. Wow. Untuk menghentikan cukup berani. Menghentikan Yves dengan Cloud-nya. Berarti sejauh mata memandang kita masih belum melihat siapa yang bisa menghentikan laju Joy. Dan sekarang untuk fase ban-nya sama-sama belum memiliki roamer. Dan gua rasa Homeboyz bakal memperkecil lagi hero-hero yang bisa menghentikan Joy yaitu Franco-nya. Dan untuk EVOS Icon ini dengan head to head ada Lancelot, Fredin yang udah gak ada, Martis, Akai bisa menjadi pilihan untuk jungler EVOS Icon untuk Susujin. Apalagi Susujin main tank jungler OP banget. Bisa. Walaupun Digi bisa di counter sih. Bisa jadi pilihan untuk tim lawannya ya. Siapapun yang ngepick Akai tadi. Tapi Minotaur Paramis gak laku ya? Paramis tergantung hero kali ya. Karena kalau lagi di pick, kalau lagi kagak emang gak laku gitu. Kayak Glue juga dianggurin. Kalau gue pikir ya, ini dengan skenario Homeboyz nge-ban Franco, kalau EVOS Icon nggak ada yang bisa ngentiin Joy, mereka akan tabrak dengan team fight besar dengan mengambil Faramis nantinya bisa? Untuk Ivan. Jadi Cult Altar akan digunakan ketika Joy-nya Rhythm of Joy atau Joy-nya nanti udah dapat untuk bisa melakukan ke arah Electrifying Beats, dan itu bakal memperpanjang lagi waktu peperangan bagi EVOS Icon. Tapi Leslie
Sebagai counter dari Cloud langsung dihilangkan begitu saja melihat bahwa Homeboyz belum memiliki sosok marksman di dalam timnya. Marksman masih belum terlihat, tapi option marksman yang OP masih banyak juga ya. Iya. Masih ada Brody, Beatrix. Beatrix juga masih ada. Biasanya sih Beatrix sih harusnya untuk diamanin nanti. Satu band. Glue ternyata. Karena masih belum, karena masih fleksibel banget Arlot ya Pak ya, bisa Iya. ke arah mana aja nih. Kemarin sih Ivan pakai Arlot ya untuk roamer. Nah, Jadi ya benar kata Mokalate, sangat-sangat bisa menggocek. Dan kalau misalnya kita bicara Grok juga masih oke untuk menjadi salah satu hero sisi tambahan untuk menemani Arlot di depan sana. While Charge 1,8 detik akan membuyarkan strategi dari Homeboyz. Grok kemarin juga lumayan cukup sering di pick ya. Yoi. Cukup laku sejauh mata yang masih memandang. Dan jauh di sana. Asik, tarik bang. Martis. Berarti Arlot antara XP masih tetap sih ini XP apa roamer nih permasalahannya. Martis kalau Martis udah pasti kita taruh dia jungler ya. Lo tau nggak? Apa tuh? Magio Joshua. M-nya itu Martis. Wah. Sampai saya bikin tato pedang Martis di tangan saya. Namun retributionnya apakah? Kebetulan saya main XP ya. Jadi tidak butuh itu retribution. Butuh. Nggak akan didoakan yang tidak oleh netizen. Betul. Jadi saya main aman ya udah gue di XP aja. Soalnya bawa retribution tuh kayak bawa nama keluarga Pak. Betul. Nama baik tim ada di situ semuanya. Bener. Kalau misalnya miss dikit ya aduh abis itu sumpah serapah. Tapi Carry dan juga Franco, wah ini bakalan enak banget sih untuk Valentinanya ya. Untuk Valentina ya, dia bakal fokus ke 2 ultimate, bisa ke real world manipulation, bisa ke beledihan, dan satu hero yang akan diamankan oleh EVOS Icon. Akankah jatuh ke arah roamer atau ke arah XP lane? Dengan yang dari tadi menjadi tanda tanya besar. Apa? Arlotnya kemana? Iya, apa? Kuproi. Kufra ya. Kufra untuk menghentikan pergerakan dari Lancelot dan Joy-nya. Plus Kari. Oke sih, karena salah satu tank yang bisa dive in ke arah backline ya. Chow, oke. Nah, Chow-nya akan berada di tangan Ivan. Berarti ini The Way of Dragon. Target optimal ada Kari. Ya Joy kalau Tika dari Rhythm of Jom-nya lagi nggak bernyala-nyala, bakal bisa ditendang dengan The Way of Dragon. Kita bakal ngeliat combo seperti apa yang bakal muncul di tangan anak-anak EVOS Icon. Yang kita pasti akan mendukung, apalagi rambutnya Mokalate udah biru banget, udah EVOS abis. EVOS banget anaknya ya. Udah roar banget rambutnya. Roar. Jelek banget gue gak bisa daripada Wulung kemarin. Aduh, harusnya gue pakai baju macan gak sih, kayak loren-loren? Enggak ya? Macan putih kan harusnya. Kapan nggak gas lagi? Tanggal 30. Gas. Siapa tahu EVOS mainnya kan. Kalau oh enggak. Jangan Pak, takutnya saya dikira janda Pak. Weh, sabar Bu, sabar. Janda biasanya nyentrik gitu ya? Nyentrik baju-bajunya. Saya baru tahu loh soal kayak gitu-gitu. Enggak juga, tapi biasanya kok warna ungu ya. Apa besok saya chat gue aja kali rambut saya. Udah gak usah, udah begini aja. Udah ya, yang normal-normalnya aja. Seperti dengan match ini harusnya ya kita bakal melihat aja nanti. Ini kalau EVOS yang menang, wah Indonesia lagi nih. Indonesia udah pasti satu perwakilannya ke Istora Senayan. Akan ada kakak adik EVOS Legend dan juga EVOS Icon. Oh wadaw. Mantap. Berarti ada saudara yang ya saling menguatkan juga tapi menjadi musuh juga. Mau gak mau. Tapi yang penting kan nama Indonesia, tim Indonesia udah banyak. Karena kalau kemarin kita lihat cuman baru ada satu tim yang udah berhasil lolos ke Jakarta. Yaitu Brand. Ya. Nah kita menantikan kiprah dari EVOS Icon. Karena kita gak mau EVOS Icon sampai turun ke bawah dan amit-amitnya ketemu RRQ lagi. Iya. Jadi harus memulangkan satu slot tim Indonesia. Jangan sampai. Kita doakan yang terbaik untuk EVOS Icon di game yang pertama ini dan juga game kedua. Dan kita berharap 2-0 tanpa balas. Amin. Apakah sesuai prediksi kita dengan AD 2-0 atau sesuai prediksi dari Choji dengan AD 2-1? Namun tetaplah duanya di angkanya EVOS. Tapi lihat kali ini cukup cepat ya dari kedua jungler kita.
memang Ivan. woi. Masuk kamera Ivan. Aduh. Mulai membandel mencoba untuk merusuh. Padahal biasanya kan tipikal Franco yang ngerusuh. Digocek aja satu Iron Hook-nya. Langsung coba untuk diserang balik oleh Clyde di depan. Tapi ternyata Zorn. Ya tentu saja damage Clyde masih belum terlalu besar. Tapi Ivan emang ya sosok Chow pasti akan ngerusuh dimanapun dia berada. Iya, nyebelin sih memang ya, presence-nya lumayan cukup membuat dak dikduk ser. Seperti ada Setsujin kali ini yang akan coba untuk masih bisa ditarik sedikit. Kata monsternya, nyapain gue lu, gue kan harus jalan lagi nih muter. Jauh lagi di jalan. Jauh lagi. Iya, tapi ini mirroring aja ya so far ya. Dari Chibi-nya juga mirroring ke arah jungle yang miliki Setsujin di bawah. Memaksa retribution loh padahal. Iya. Setsujin emang benar-benar mau fokus ngambil ke arah satu monster jungle di sana. Tapi yang menarik adalah emblem sama-sama Demon Slayer dari kedua jungler kita. Susudin dan juga Chibi. Berarti dengan level yang semakin tinggi, dari jumlah retribusinya akan semakin tinggi juga. Betul, tapi Veldora terpaksa harus mengeluarkan satu buah flicker yang hampir aja nyawa melayang. Namun ya masih cukup aman juga untuk bisa kembali recall ya, memberi satu lagi HP yang sudah tercicil. Ya, nih lihat Susujin dengan Martis Skin Cut Over ya. Jadi ada di tangan saya tuh pedangnya itu. Waduh, beneran ada Pak? Beneran Mbak, Bu saya nggak bohong. Beneran pedangnya Martis bukan? Betul. Oh Bapak secinta itu sama Martis? Saya cinta banget sama Martis sama Cecilion. Jadi gabung sayap Cecilion sama pedang Martis. Oh serius? Iya. Saya dulu user Cecilion Pak. Oh iya. Iya, tapi kita bakal melihat dulu nih adanya turtle yang sudah ada di inisiasi kali ini. Development Depression udah mulai di pop up juga, namun final slash-nya lihat memporak-porandakan pergerakan dari Homeboys. Namun nampaknya First Blood ditukar dengan adanya satu buah turtle ya. Ya, pertukaran yang masih win-win solution sebenarnya bagi kedua tim. Walaupun yang harus tumbang adalah Veldora. Cuman memang kita tahu tadi Veldora udah gak punya flicker lagi. Tapi di arah bottom lane, Doma mulai coba untuk dirusuh. Dan gue suka banget ketika Doma bermain, dia tahu positioning yang tepat. Dia tahu kapan harus inisiasi, dia kapan harus in outnya. Dan ini mudah-mudahan bisa dia gunakan kembali insting ganasnya di game yang pertama ini. Karena jadi harapan bangsa yang paling agung di arah late game. Itu benar-benar kayak tadi Mokalate bilang, mengemban tugas keluarga. Bener Pak, ini kartu keluarga ibarat kata udah lu pegang banget di tangan kanan kiri lo nih ya. Tapi lihat Electro Final Beats-nya terpaksa banget harus di pop up ya untuk menghindari aja serangan-serangan yang dilakukan oleh Veldora. Memang lumayan cukup mengesalkan ya. Ini sama-sama dua hero yang sebenarnya sama-sama sering dijadiin priority ban ya. Jaya sama Arlotnya. Dan sekarang di kontes ya. Betul. Memang kalau nggak di ban ya diadu. Dan yang menarik adalah Cryde yang copy ke arah Phantom Execution yang dimiliki oleh Chibi. Cuman sekarang udah ada Bloody Hand dan juga Reward Manipulation. Ivan yang langsung jelas ketika ada Blazing Duet dari Doma. Mencoba mengejar ke arah satu sword. Tapi Decimation berhasil memberikan assist terhadap Cryde. Dan membuat dari swordnya hilang. Kedua roamer ditemukan tidak bernafas lagi. Waduh, namun nampaknya terjadi baku hantam juga kali ini di area river ya oleh Chibi dan juga Veldora. Lebih milih untuk mundur karena lihat pergerakan cukup agresif dimainkan oleh Veldora. Membuat satu flicker yang cukup worth it tentunya. Walaupun ya tidak masalah ditukarkan dengan nyawanya. Namun lihat itu nyawa yang sangat mahal ya. Karena ke arah suara jungle yang dimiliki oleh Homeboys. Yap, gak masalah tumbang pertukarannya. Dan ini membuat keuntungan sebenarnya berada di tangan EVOS Icon. Walaupun gak terlalu besar dari segi poin goldnya. Tapi memberikan mental boost bagi teman-teman dari EVOS Icon. Di saat yang bersamaan, Turtle yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn. Sementara dari Chibi juga sudah kembali respawn. Tapi perbedaan level udah kelihatan banget. Lihat bagaimana farming pattern dari Susujin yang membuat dari Susujin sendiri udah beda dua level dibanding Chibi. Betul, apalagi sekarang mau mencoba untuk menambahkan lagi nih pundi-pundi XP dan juga gold. Tapi Iron Hook-nya berskor ke arah Veldora. Namun di sisi lain, di sisi belakang masih dapat untuk men-secure adanya satu buah turtle. Tapi di sisi belakang Veldora masih akan coba dengan melakukan final slash. Berhasil menyelamatkan nyawanya dan bahkan Chibi-nya berhasil di take down. Berawal dari The Way of Dragon dari Ivan. Tapi di arah bottom lane gak sampai di sana sempat. Bahkan terpaksa melakukan Vengeful. Tapi lihat bagaimana 3 player EVOS Icon tetap komit terhadap Sepat dan akhirnya Sepatnya hilang. Satu altar turret akan menjadi bonus bagi EVOS Icon. Keuntungan double-double bagi EVOS Icon. Tapi di arah top lane harus hati-hati karena ternyata
Bakal ada satu mirroring yang akan dilakukan oleh Homeboy. Satu Blazing Duet coba untuk di pop up, maju ke arah depan dengan Battle Mirror Image. Sujin sudah mulai hadir, target operasi ke arah dua player dari Homeboy yaitu Warlord dan juga Anip. Ya, sini permainan yang agresif banget ya di lini gold lane-nya. Dengan adanya 4 player dari EVOS sudah mulai melakukan setup position. Tapi Doma lihat platingannya cukup kuat juga karena di depannya Kraid bahkan sampai mengeluarkan ada satu buah flicker. Tapi lihat masih bakal coba untuk memporak-porandakan di lini belakang walaupun Bloodihannya berhasil connect ke arah Kraid. Kraid harus tumbang di tangan Homeboys. Gue ada pantun. Cakep, Ikan sepat, ikan gabus. cakep. Ayo cepat kita rebus. Ayo cepat Homeboys kita rebus. Wih, Aduh. mantap. Udah nih, udah Pak lunas nih Pak. Kemarin Bapak nyuruh saya Oh, bantu, iya saya udah bener. lunas nih. Bentar saya pikirkan lagi ya Pak. Boleh, besok lagi ya. Tapi yang Udah Pak, udah Pak. keren. Aduh, saya sampai ngeblank tadi. Keren juga nih soalnya sempat berhasil dapetin satu lagi permainan yang objektif. Ini tukar menukar aja sih Pak. Ya, yang mau gue bahas nih ya sebenarnya Ya. dari Kraid yang berapa kali mungkin dari kemarin ya. Kita ngelihat bagaimana Kraid tuh kadang-kadang suka membuat keputusan-keputusan yang terlalu greedy. Bahkan tadi masih terjadi di arah top lane. Gimana dia masih coba untuk flicker, dia yakin bisa ngedapetin ke Warlord ataupun ke arah Anip, tapi ternyata itu nggak terjadi. Ya. Kemarin juga melakukan hal yang sama, but gak cuma dari pergerakannya. Sekarang dengan Valentina yang digunakan, IMU-nya tadi sempat gue lihat dia ngambil ke arah Anip. Jadi Iya, mana itu makanya itu apa ya, impactnya nggak terlalu besar mungkin sebenarnya. karena tadi kan cukup crowded ya Pak ya. Jadi mungkin salah pencet. Namun di sisi lain dengan ada satu Bodo Way of Dragon yang apik banget dari Ivan berhasil men-tag dan ada seorang Walrod. Tapi bakal coba untuk lanjut lagi ada satu Border Manipulation dan juga Final Slash yang connect di sana. Blazing Duet yang apik banget, 3 player dari sisi Homeboys berhasil dipulangkan. Dan ini saatnya teman-teman untuk EVOS Icon bisa bermain lebih objektif lagi mengarah ke arah Turtle ya. Harusnya nih tanpa adanya gangguan sama sekali. Saatnya Indonesia bersinar di game yang pertama, EVOS Icon menunjukkan kualitas permainan mereka, perbedaan gol hampir 3.000 dan untuk turtle-nya didapatkan secara perfect, secara sempurna seperti Andra and the Backbone. Tapi lihat Veldora dan juga Kraid mencoba untuk mendapatkan Chibi. Dan Chibi dengan satu puncture gak bisa selamat setelah Final Slash Veldora benar-benar menusuk relung jantungnya. Tapi dengan reward manipulation udah memiliki Ice Queen, sedikit memberikan Suchujin sedikit pergerakan bisa bergerak lebih leluasa. Tapi Ivan, The Way of Dragon ke orang yang tepat yaitu Son. Langsung disambut hangat. Dengan adanya satu Asura Aura dari Suchujin. Gue tadi salvo sama Son bagian bokongnya yang ditendang pokoknya tadi dungging gitu. Lucu banget lagi. Tapi Warlord di sana masih bisa selamat ya dari adanya imitasi dari Revolt Manipulation yang dimiliki atau dipegang oleh Kraid ya. Enggak masalah, setidaknya memaksa seorang Warlordnya harus pulang terlebih dahulu. Yap, cuman sekarang ganjarannya oleh satu outer turret di arah mid lane yang udah berhasil diamankan. Bahkan inner turret juga dan Chibi. Entah mengapa dia langsung Kenapa bisa ya? dihajar 3 player dari EVOS Icon. Sempat mencoba untuk melakukan satu split push tadi di arah top lane. Menuju ke arah tengah hanya memberikan satu pressure dengan adanya Rhythm of Joy. Dan dia memilih untuk bergabung dengan teman-temannya. Ini so far kita belum melihat permainan yang cukup agresif dari Chibi. Padahal kemarin pola permainannya lumayan cukup bagus ya Pak ya. Tapi hari ini ada apa nih Pak dengan Chibi Maruko-chan Pak? Waduh, ada episode baru. Weh. Ada masalah dengan goldnya yang membuat dari Chibi perbedaan level juga kelihatan 3 level. Apalagi sekarang kalau kita lihat dari Suchujin, ini dia langsung respect dengan adanya Joy, Radiant Armor. Dia respect juga terhadap adanya Yves. Dan ini membuat dari Suchujin semakin sulit untuk di take down. Dan lihatnya Sepat ternyata walaupun gak ada yang bisa menghentikan laju dia, tapi damage masuk ke dalam tubuh Sepat. Dari Kraid, dari Ivan, udah cukup membuat dia sekarat. Lumayan cukup harus sedikit lebih waspada lagi dengan damage yang dikeluarkan ya. Tapi Wih. Conceal sudah di pop up kali ini. The Wave Dragon masih akan coba ditarik dengan ada satu buah tarikan Bloodihan juga bakalan connect Final Slash. Mereka karena 2 player sekaligus bakalan mundur karena sudah ada 2 player dari Homeboys yang berhasil dipulangkan. Meanwhile di sisi top lane lihat Doma ya, biar aja teman-teman gue perang, gue mau main objektif dengan adanya base start yang sudah dicicil seperempatnya. Ini bakalan plating aja ke arah Lord nggak sih? Ya, nih udah time to shine ya untuk EVOS Icon. Mereka dominasinya luar biasa. Dan jujur, ngelihat dari turret yang udah hilang dari top dan juga bottom lane, ini membuat dari Doma semakin dominasi. Yes. Membuat dia semakin tajir.
Membuat dia, walaupun belum ada point kill, tapi dengan kehadiran Blazing Duet dan juga dia memiliki stacknya, ini udah cukup membuat dari Homeboyz terkikis-kikis dari segi HP-nya. Sekarang tujuan EVOS Icon menuju ke arah Lord yang pertama. Ya, slot pertama yang nampaknya akan coba untuk diberikan cuma-cuma ke arah teman-teman dari EVOS Icon karena memang agak sedikit berbahaya sih kalau misalnya mereka mau coba untuk kontesin. Ini masih lord pertama, perlu kita ingat, jadi nggak terlalu worth it untuk dikonteskan karena sementara dari Chibi juga masih merangkak ya untuk bisa mendapatkan ampun-ampun di XP dan juga gold karena ini udah berbeda anak 3 level, Pak. Iya, apalagi point death dari Chibi 4 ya. Ini benar-benar gak dikasih main Chibinya. Berbeda bener kata Mokalate seperti di hari kemarin yang begitu agresif, Beda begitu banget, ganas. Tapi sekarang di tangan EVOS Icon bisa diredam keganasannya Chibi. Dibuat tidak berkutik sama sekali. Dan terbukti dengan apa? Ini objektif yang dipegang oleh Homeboyz nggak terlalu banyak. Mereka oke, dia bisa ngancurin outer dan inner turret bottom lane. Tapi dia ada midnya sebagai poros utama untuk bisa melakukan rotasi. Nggak kesentuh sama sekali. Ya, karena memang rotasi dari EVOS juga cukup cepat ya, makanya agak sedikit sulit nih untuk menumbangkan area mid lane ya. Tapi kita bakal sedikit beralih kali ini dua lane yang sudah mulai akan masuk ke arah base turretnya juga. Masih coba untuk mendefense terlebih dahulu. Sebenarnya dari Homeboyz ini kan punya high ground yang kuat ya dengan adanya Warlord dan juga Anip. Jadi ya masih cukup aman lah sejauh ini. Sorn menggunakan Franco tidak segalak menggunakan Chow ya. Kalau Chow kemarin mainnya jauh bener. Final Slice versus Connect karena dua player sekaligus dan lihat duanya berhasil tembangkan kali ini. Sementara lihat dari Chibinya pun dengan HP yang setipis itu masih bisa untuk selamat, tapi Weird Dragon di sisi belakang sempat mau pergi kemana, bakal coba untuk dikejar oleh seorang Krite. Namun masih dengan permainan cukup agresif kali ini EVOS Icon masih akan coba untuk memegang kendali, tapi satu buah backupan dan cukup cepat dari teman-teman EVOS Icon menyelamatkan nyawa dari Krite. Tapi lihat base-nya akan dikantongi oleh Sutsujin di sisi EVOS Icon. Plus wipe out. Wow, Plus wipe out. gile. Ini luar biasa banget setup dari EVOS Icon. Bahkan yang menarik adalah satu momen mereka bisa ciptakan mengusir pertama sepat di The Way of Dragon, dibuat harus keluar dari zona nyamannya. Tersisa teman-teman yang tidak bisa berbuat banyak. Plus momentum Doma ini yang lagi dan lagi selalu menjadi highlight mungkin buat gua karena positioning, timing, dan terakhir dia melakukan Blazing Duet dan juga Battle Mirror Image tepat sasaran. Membuat dari Lancelotnya Chibi hilang dan sekarang kemenangan 1-0 udah berada di tangan dari EVOS Icon. Yes, kita bisa bilang ini adalah one-sided game ya karena memang tidak dikasih nafas sama sekali. Walaupun sebenarnya tadi EVOS agak sedikit memaksakan ya di area base itu nggak ada minion wave sama sekali, tapi karena ada 4 player yang tersisa di sana, ya udah ganti-gantian aja nih Bane. Iya, ada Immortal juga kan. Betul. Tapi ya sebentar lagi kita akan membahas juga nih lebih lanjut ya kepada analis kita yang sudah ready. Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Choje. Halo, Choje. Halo, Mokalate dan juga Gio Joshua. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Mantap. Ini gimana dengan Gio dan juga Mokalate? Baik, karena kita pasti bakal semangat banget nih untuk memimpin player-player dari Indonesia untuk bisa memenangkan di game kali ini ya. Betul. Dan Choje, Yes. game pertama bisa dibilang one-sided. Chibi Yes. tidak bisa berkutik. Doma momentum maker.